Season 1 episode 4 dari serial film The Walking Dead ini dimulai dengan diperlihatkan Andrea dan Amy yang sedang berada di tengah kolam pertambangan sambil menaiki sebuah perahu. Mereka berdua tengah memancing di sana. Sambil memancing mereka membicarakan tentang ayahnya. Ayah mereka mengajarkan kepada Andrea dan Amy memancing, namun ayahnya berbeda cara dalam mengajari keduanya. Saat mengajari Andrea, ayahnya menggunakan umpan basah dan selalu menangkap ikan hasil pancingannya. Sementara saat mengajari Amy, ayahnya selalu menggunakan umpan kering dan selalu melepaskan ikan hasil pancingannya. Semua itu dilakukan ayahnya karena dia tahu kepribadian kedua anaknya itu berbeda. Namun sekarang ayah dan ibunya sudah tiada karena wabah zombie. Di tempat biasa, Del sedang mengawasi keadaan sekitar. Dia melihat Jim yang sedang menggali tanah dan terus melakukannya tanpa henti. Dan film pun baru dimulai. Adegan dimulai di tempat Rick dan kawan-kawan. Darlie marah dan tidak terima melihat potongan tangan kakaknya di sana. Dia langsung menodongkan senjatanya kepada T-Dog, namun Rick juga langsung menodongkan pistolnya kepada Darlie. Ia mengancam agar Darlie tidak melakukan hal yang bodoh. Darlie pun akhirnya tenang kembali. Kemudian Darlie meminjam kain kecil penutup kepala milik T-Dog, lalu membungkus potongan tangan Mel. Saat Darlie memeriksa potongan tangan kakaknya itu, menurutnya kemungkinan gergaji itu sudah tumpul, hingga Mel memutuskan untuk memotong tangannya, bukan memotong borgolnya. Kemudian bungkusan itu dimasukkan ke dalam tasnya Glenn. Darlie melihat jejak darah di lantai, namun tidak banyak. Darlie menyimpulkan jika Mel menggunakan ikat pinggang untuk mengikat dan menahan pendarahan di tangannya. Mereka pun kemudian mengikuti jejak darah itu. Adegan beralih di pengungsian. Del menemui Jim yang masih menggali. Dia bertanya kepada Jim, bahkan Del menawarkan air minum kepadanya. Namun Jim tidak memperdulikannya. Dia terus menggali tanah itu. Kembali lagi kepada Rick dan teman-temannya. Tiba-tiba mereka bertemu dengan zombie dan lagi-lagi Darlie melumpuhkannya menggunakan busur. Tak jauh dari situ mereka menemukan dua zombie yang sudah tewas. Mereka yakin bahwa zombie itu dilumpuhkan oleh Mel. Ada sebuah kunci Inggris di sana. Darlie pun mengatakan bahwa Mel kakaknya adalah orang yang terkuat yang ia kenal. Di pengungsian, Andrea dan Amy kembali dari memancing. Mereka membawa ikan hasil tangkapannya. Semua senang melihatnya. Del datang dan bergabung dengan mereka. Dia mengatakan bahwa ada yang tidak beres dengan Jim. Kembali lagi kepada Rick dan teman-temannya. Darlie terus memanggil Mort. Rick memperingatkannya karena itu bisa memancing perhatian zombie. Sampailah mereka di sebuah ruangan, di mana di sana ada sebuah kompor gas yang masih menyala. Ada sebuah ikat pinggang dan bekas kulit yang terbakar. Ternyata Mort membakar bekas potongan tangannya untuk menghentikan darah keluar dari sana. Dan di sana mereka juga menemukan sebuah kaca jendela yang pecah. Darlie memutuskan untuk mencari Mort sendirian. Rick berkata kepada Darlie bahwa dia akan membantu Darlie untuk mencari kakaknya. Karena dia pernah merasakan apa yang dirasakan Darlie, yaitu kehilangan keluarganya. Namun sebelumnya mereka harus mengambil tas Rick yang berisikan senjata terlebih dahulu. Kembali lagi ke pengungsian, mereka semua kemudian menemui Jim yang masih sibuk menggali lubang. Shane, Del, dan Lori mencoba bertanya kepada Jim secara baik-baik. Namun Jim tidak akan menghentikan penggaliannya. Karena menurutnya tindakannya itu tidak menyakiti siapapun. Sebenarnya mereka peduli dengan Jim, namun Jim tidak mau memberitahukan masalahnya. Hingga Jim merasa kesal dan melayangkan skopnya. Hampir saja skop itu mengenai Shane, namun Shane berhasil menghindar. Dia juga berhasil meringkus Jim dan memborgolnya. Adegan beralih kepada Rick dan teman-temannya. Mereka sedang menyusun rencana untuk mengambil tas berisi senjata milik Rick. Glenn memberikan usulan, dia akan mengambil tas itu sendirian. Karena jika mereka beramai-ramai ke sana maka akan sulit dan mengundang perhatian para zombie. Namun jika sendirian dia bisa bergerak dengan cepat. Darlie mendapatkan tugas berjaga di gang pertama karena ia punya senjata yang tidak menimbulkan suara.
dan menunggu di gang tempat Rick bertemu dengan Glenn pertama kali. Jadi jika Glenn tidak bisa kembali ke gang tempat Darlie menunggu karena ada sesuatu, Glenn bisa berlari ke arah Rick dan T-Dog. Dan setelah itu mereka akan kembali berkumpul di sini. Akhirnya mereka pun mulai bergerak untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Singkat cerita, Glenn berhasil menemukan tas senjata Rick. Namun saat akan kembali, para zombie sudah mulai menyadari akan keberadaannya. Saat Darlie sedang bersiaga, tiba-tiba ada yang datang dan hampir saja dia lepaskan anak panahnya. Jika saja orang itu tidak langsung berbicara. Orang itu malah berteriak, sehingga Darlie mencoba melumpuhkannya. Teriakan itu terdengar tempat hingga Rick dan T-Dog. Mereka segera menuju ke tempat Darlie. Tiba-tiba dua orang datang dan langsung memukuli Darlie. Ternyata teriakan tadi adalah kode untuk teman-temannya. Glenn yang sudah sampai di sana pun kaget. Dua orang tadi akan mengambil tas berisi senjata yang dibawa Glenn. Namun saat dia hendak mengambilnya, Darlie memanahnya. Di saat yang bersamaan datanglah sebuah mobil dan akhirnya kedua orang itu pergi dengan membawa Glenn bersamanya. Rick dan T-Dog baru saja sampai. Mereka melihat Darlie sedang menghajar bocah tadi. Darlie memberitahu bahwa teman-teman bocah itu telah membawa Glenn. Rick menyuruh T-Dog membawa bocah itu ke laboratorium lebih dulu. Rick mengambil tas senjata itu dan kemudian pergi menyusul T-Dog bersama Darlie. Di pengungsian, terlihat Jim diikat di sebuah pohon. Dia sudah agak tenang. Shane memberinya minum. Alasan Jim melakukan penggalian itu adalah karena dia bermimpi tadi malam. Namun dia tidak ingat jelas tentang apa mimpinya itu. Yang dia ingat di mimpinya itu ada Rick ayah Carl yang sampai saat ini belum pulang. Jim berkata bahwa Rick adalah seorang polisi yang akan menolong semua orang. Kemungkinan di luar sana Rick sedang bertemu dengan orang lain yang sedang membutuhkannya bantuan. Dia juga menambahkan bahwa Rick adalah pria yang kuat seperti baja. Jim belum mengenalnya, tapi ia bisa melihat itu dari dalam Rick. Dan Jim memastikan bahwa Rick pasti akan kembali untuk Carl dan juga Lori. Saat semua orang sudah pergi, Jim berkata kepada Lori untuk selalu mengawasi putranya. Di laboratorium, Rick dan teman-temannya sedang menginterogasi bocah itu, namun bocah itu bungkam. Darlie berusaha menangkutinya dengan potongan tangan Mel, dan bocah itu pun ketakutan. Akhirnya mereka pun membuat kesepakatan. Singkat cerita, bocah itu membawa Rick dan teman-temannya untuk menemui pimpinannya yang bernama Guillermo. Rick dan Guillermo bernegosiasi untuk saling menukar Sandra. Namun Guillermo ternyata juga menginginkan tas senjata yang Rick punya. Dia memberikan dua pilihan. Pertama, Rick bisa kembali dengan Miguel, nama bocah itu, dan senjatanya. Dan yang kedua, Rick memberikan Miguel dan senjatanya, maka Glenn akan dilepaskan. Akhirnya Guillermo dan kelompoknya masuk kembali ke dalam markas. Begitu juga Rick dan teman-temannya kembali ke laboratorium bersama Miguel. Sebenarnya Darlie tidak setuju atas pilihan Rick, yaitu menyerahkan senjata yang mereka punya. Namun Rick tetap akan melakukannya untuk menyelamatkan Glenn karena dia merasa sudah berhutang nyawa kepadanya. Akhirnya mereka segera mempersiapkan senjata. Rick dan teman-temannya membawa Miguel kembali ke markas Guillermo, sambil tak lupa membawa tas senjatanya. Namun Guillermo merasa bahwa senjata itu sudah tidak lengkap lagi. Rick sudah menyerahkan Miguel, namun Guillermo mengingkari janjinya. Dia tidak mau menyerahkan Glenn. Akhirnya mereka pun saling todong senjata. Loaded. Hey, then we here. Tiba-tiba datang seorang nenek, memberitahu bahwa ada seseorang yang bernama Gilbert sedang kambuh asmanya. Nenek itu melihat Rick dengan seragam polisinya. Dia memohon agar Rick tidak menahan cucunya. Dia bahkan menunjukkan keberadaan Glenn di sana. Rick diajak masuk ke sebuah rumah. Di sana banyak sekali orang-orang yang sudah berusia lanjut. Rick bertanya kepada Guillermo, sebenarnya mereka itu siapa? Ternyata Guillermo bersama kelompoknya sudah merawat dan menjaga orang-orang yang sudah lanjut usia itu. Akhirnya mereka pun berdamai. Rick memberikan beberapa senjata untuk Guillermo. Setelah itu mereka berempat pergi dari sana untuk menuju ke tempat mereka meninggalkan mobil vannya.
Namun alangkah kagetnya saat mereka sampai mobil itu sudah tidak ada di tempatnya lagi. Rick berpendapat bahwa kemungkinan besar Mer yang telah membawanya. Mereka merasa khawatir karena Mer akan datang ke perkemahan dengan penuh dendam. Adegan beralih di pengungsian, masing-masing dengan aktivitasnya. Andrea menyiapkan kado ulang tahun untuk Amy adiknya. Morales menyiapkan tempat untuk perapian. Shane dan Carl mendatangi Jim dan mengajaknya bergabung untuk makan ikan goreng bersama. Sedangkan Ed masih terbaring di kamar dengan luka memar di wajahnya akibat dipukuli oleh Shane. Dia masih kesal dengan semuanya. Sekilas diperlihatkanlah Rick dan teman-temannya yang sedang berlari menuju ke perkemahan. Di perkemahan mereka sedang berkumpul dan mengobrol bersama. Amy izin dari mereka untuk pergi buang air kecil sebentar. Kembali kepada Ed yang sedang tidur-tiduran di sana. Tiba-tiba dia melihat bayangan di luar tendanya. Dia pikir itu istri dan anaknya. Namun saat dibuka, ternyata bayangan itu adalah zombie. Zombie-zombie itu langsung memakan Ed. Amy yang tadi buang air kecil pun tak luput dari serangan zombie. Dia pun berteriak. Semua orang yang mendengarnya pun kaget. Ternyata zombie yang datang ke sana sangat banyak sekali. Lori segera melindungi Carl. Shane menembaki zombie. Jim pun membantunya dengan memukul zombie dengan kayu balok. Suara tembakan itu terdengar oleh Rick dan teman-temannya. Mereka pun mempercepat larinya. Keadaan di perkemahan sudah sangat kacau. Banyak dari mereka yang sudah menjadi korban. Akhirnya Rick dan teman-temannya datang. Mereka langsung menembaki zombie-zombie itu sampai habis. Rick mencari istri dan anaknya. Andrea menangisi kematian Amy. Di akhir episode, Jim berkata, itulah kenapa dia membuat lubang. Akhirnya dia tahu apa mimpinya semalam. Dan film pun bersambung. You don't let us in! Please!